Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian dari seorang muslimah cantik yang dimana dia pada waktu itu dia pergi mentuntaskan atau menyelesaikan ibadah hajah. Ya, kalau laki-laki istilahnya naik haji pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun apa yang terjadi dalam hidupnya seorang muslimah cantik ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Dia malah bertemu Yesus. Dia didatangi Yesus melalui penglihatan. Dan berkali-kali Yesus menyatakan kuasanya melalui penglihatan kepada seorang hajah ini. Dan dia tidak begitu respon, tidak mempercayai, dan malah dia cuek dan dia anggap itu biasa-biasa aja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, ketika kita tidak setia, ketika kita cuek, ketika kita tidak merespon apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap setia, tetap terus mendatangi kita, sekalipun kita anggap itu biasa-biasa saja atau anggap itu tidak penting. Tapi betapa kasihnya Tuhan yang luar biasa itu, Dia tetap terus nyatakan dirinya melalui penglihatan kepada ibu hajah ini, dan juga begitu orang lain juga, dan itu pasti merasakannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak setia melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi namun Tuhan tetap setia, namun Tuhan tetap terus menerima kita, tetap terus mendatangi kita dengan membuat kita damai sejahtera. Dan pada akhirnya kita kembali pada akhirnya seorang muslimah yang taat ini, muslimah cantik ini, dia didatangi terus, Tuhan nyatakan kuasanya terus melalui penglihatan. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa ternyata yang datang kepada saya adalah Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Dan ya dari situlah dia betul-betul dijamah Tuhan cara pelan-pelan, dijamah Tuhan dengan begitu luar biasa. Wanita ini didatangi terus untuk menjamah hatinya, melembutkan hatinya, sampai dia membuka hatinya untuk Yesus masuk dalam dirinya. Dan itulah kuasa Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan ya saya yakin bahwa di saat dia belum ada hati untuk mempercayai Yesus, itu bukan dari diri sendiri, tapi kuasa-kuasa kegelapan inilah yang terus menghalangi dia, yang terus membentengi dia, sehingga dia tidak mendapatkan yang namanya sukacita, damai sejahtera, tidak mendapatkan hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran. Karena kuasa-kuasa kegelapan dan doktrin-doktrin yang dia pelajari di agama lamanya pada waktu itu. Dan ya itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus terus sebagai orang percaya harus terus datang kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, harus terus membaca firman-Nya dan merenungkan firman dan melakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenapa?
uh, dunia ini, dia hanya menawarkan yang keindahan yang membuat kita jatuh, membuat kita hancur. Dia tidak senang Bapak Ibu Saudara kalau kita datang kepada Yesus. Dia tidak senang kalau kita percaya kepada Yesus. Dia tidak senang kalau bahkan dia tidak mau kalau Tuhan memberkati kita. Dia tidak mau kalau Tuhan memberikan terang kepada kita. Itulah dunia kegelapan, itulah kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi kita. Tetapi harus dari diri kita sendiri juga Bapak Ibu Saudara untuk terus datang. Buka hatimu untuk Yesus. Dia sedang datang untuk menjamahmu. Dia sedang datang untuk memberikan terang itu. Dan kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mau percayai Dia, mau menerima Dia, maka pasti kita akan hidup dalam kebenaran dan kita akan hidup dalam terang kasih Tuhan. Dan kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kita pasti dilindungi, diberkati dengan berlimpah-limpah. Pasti dijaga dan pasti akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan lain-lain. Seperti seorang muslimah ini yang begitu dia tidak respon, tidak mempercayai Tuhan. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ya pasti dia kehilangan sahabat-sahabatnya, teman-teman, keluarganya pada waktu itu. Tapi perempuan ini memang dia tetap setia mencari Tuhan juga. Dan dia menyadari bahwa ternyata yang dia belajar di agama lamanya pada waktu itu bukan firman Allah katanya. Dan memang itu, ya, saya tidak berani mengatakan demikian seperti itu. Tapi saya hanya sarankan untuk belajar kitab suci Injil. Sebab disitulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita untuk terus datang kepada Tuhan Yesus, meminta hikmat seperti seorang muslimah cantik ini, seorang hajah lagi. Dia sebenarnya, ya pasti kita akan orang-orang teman-temannya pasti akan heran, kok bisa ya dia seorang haji, dia seorang pintar, ya bukan termasuk, dia adalah orang pintar, tapi kok bisa ya jadi Kristen? Ya bisalah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang memilih dia, kalau Tuhan yang terus setia kepada dia, kalau kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya, pasti bisa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan pada akhirnya dia cuma minta hikmat supaya dia bisa bijaksana dalam mengerjakan sesuatu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan dia untuk mau menjadi berkat, dia hanya minta hikmat dan segala sesuatu yang memang dibutuhkan. Dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Sehingga sampai saat ini, ya, itu semuanya karena Tuhan yang memilih dia. Dia percaya Yesus bukan karena ada orang yang mengajak dia untuk jadi Kristen. Karena memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan pernah mengajak seseorang untuk jadi Kristen. Dan tidak ada dia mengakui. Tetapi dari dia sendirilah yang memilih jadi Kristen, yaitu pengikut Kristus yang sejati. Sehingga sampai saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan memang kita tidak pernah untuk mengajak orang masuk agama kita. Tapi kita harus memang jalankan tugas dan tanggung jawab kita, itu pemberitaan Injil. Dan memang ada orang yang percaya Yesus bukan karena kita yang sampaikan Injil, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan memang ada hatinya dia yang pengen cari Tuhan, yang rindu mencari
kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Untuk itu, sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga, melindungi kami dari sepanjang kehidupan kami dan dari sepanjang aktivitas kerja kami, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat, dan itu semuanya karena kemurahan-Mu. Dan kiranya kesaksian ini yang kami saksikan sebentar, biarlah dapat memberkati kami, dan iman kami semakin kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus ketika kami mendengarkan kesaksian ini. Dan tolong juga mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami siap menyambut tayangan ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan bersaksi cinta kasih Tuhan seperti apa jamahan Tuhan terhadap saya. Pasti semua akan bertanya, kok bisa? Sudah naik haji, kok bisa mengenal Tuhan Yesus? Saat 2010, saya menjalankan ibadah haji. Dan di situ saya berjalan bersama rombongan yang ada di Jabal Rohmah. Saya melihat 3 salib. Dan orang tidak melihat semua, tapi mata saya melihat. Oh, tidak mungkin, dan saya tidak percaya. Saya sendiri yang melihat, yang lain kan tidak melihat. Ada tandanya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya dari Jawa Timur, saya orang Sidoarjo. Ternyata di dalam doa saya, di setiap saya berdoa, saya diperlihatkan dengan sinar kembali. Dengan jubah kebesaran yang saat ini dipakai Tuhan Yesus yang ada di foto-foto. Dan setelah saya pulang dari haji 2010-2011 itu, saya di situ, dan terus itu sering terjadi di dalam saya doa, dan setelah sholat itu, tahajud itu juga, di saat saya buka jendela itu tiba-tiba melihat jubah dan sinar. Dan di saat saya bersedih, di saat saya, pokoknya namanya juga sudah perusahaan, juga kerjaan sudah tidak ini ya. Jadi yang tadinya juga kemana-mana bisa, akhirnya ada yang seperti membelai rambut saya. Jangan bersedih anakku, dan itu suara memang benar-benar saya dengar. Jadi saya toleh juga, cuma saya melihat jubah lagi dan orang yang punya ini apa, jenggot itu. Biasa saja, karena saya berpikir aneh gitu aja. Jadi saya tidak ada pikiran, masa sih? Tapi setelah saya sadar, saya mengenal Tuhan Yesus, itu baru saya menyadari, dan saya berpikir, oh iya ya, waktu itu Tuhan sudah mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan berarti saya ini bukan orang yang benar. Justru Tuhan memanggil saya karena saya orang yang tidak benar. Jadi jangan salah, orang sudah naik haji, orang itu memang sudah suci, sudah tidak. Justru saya sadar, di mana salib 3 yang saya lihat, yang saya pelajari saat ini sesuai dengan firman, di situ Tuhan menyerahkan dirinya bersama 2 penjahat, yang dikatakan ada 2 kiri kanannya, ada 2 penjahat. Jadi saya baru mengerti, baru menyadari saat ini. Waktu itu tidak sama sekali, karena saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. 3 salib yang ada di padang gurun, yang ada di bukit, ternyata itu Golgota. Ternyata memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan menunjukkan wajahnya. Dan di situ memang benar-benar ada.
Saya mengambil kesimpulan dan keputusan itu karena berulang-ulang kali setelah pulang dari haji. Yang waktu naik haji itu kan cuma 1 kali yang saya melihat salib ya. Tidak ada pikiran untuk apa dan siapa dan gimana. Dan kedua kalinya di Jabal Nur, yaitu bukit yang tertinggi itu, dan di situ saya mewakili dari yayasan untuk membentangkan banner. Saya membentangkan banner dan saya adalah satu-satunya perempuan yang naik ke gunung tersebut. Oh, Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya itu baru sadar setelah 2017 itu benar-benar saya dijamah Tuhan hati saya dan saya memutuskan untuk saya ikut Tuhan. Jadi selama itu tidak ada, karena yang saya baca bukan firman Tuhan. Jadi saya tidak mengerti apa isi firman Tuhan yang sesungguhnya itu, saya tidak mengerti sama sekali. Apa yang diperlihatkan dari mulai salib, dari mulai jubah, dari mulai sinar, itu. Jadi saya sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah Tuhan yang mau selamatkan jiwa saya. Haleluya, luar Terus, biasa. Tadi Bapak kan bertanya, kok bisa Ibu memutuskan begitu saja ikut Tuhan Yesus? Iya. Karena di saat memang saya terpuruk, benar-benar terpuruk, ya saya mendapatkan firman firman di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran yang hidup, barang siapa mau ke rumah Bapa harus melalui aku. Itu benar-benar seperti mimpi dan itu sampai saya hafal. Apa maksudnya? Dan memang saya kalau sholat juga saya berdoanya bukan pakai bahasa Arab, ya bahasa apapun Tuhan mengerti. Dan walaupun saya seorang haja yang waktu itu, tapi saya juga membaca tulisannya aja, bukan membaca Arabnya, jadi bahasa Indonesia. Benar, mencari Tuhan dan Tuhan menunjukkan, cuma saya tidak peka. Dan kepekaan saya setelah saya mendapatkan firman tersebut, saya bertanya dengan teman saya. Bapak Pendeta Nome itu, saya bertanya, Bapak, saya menemukan ini. Coba Umi download dulu di HP-nya, Umi lihat. Lah dari situlah mulai kecintaan saya mengenal Tuhan Yesus 2017, karena di masa 2011, 12, 13, 14, 15 sampai 16 itu cuma sering dibelai dengan orang tua yang berjenggot, berjubah, diperlihatkan jubah, diperlihatkan sinar. Jadi saya berpikir saat memang benar-benar Tuhan jamah hati saya, di situ saya tanya sama Bapak Pendeta, ya sudah, mulai dari situ saya sudah melepaskan hijab saya. Saya tidak sholat lagi. Bapak Pendeta tidak pernah untuk membuat saya menjadi orang Kristen. Tapi memang dari dasarnya 2010 saya naik haji, itu sudah Tuhan jamah saya pelan-pelan, mulai mempelajari yang ada di HP, saya download Alkitab, terus mendengarkan musik-musik, lagu-lagu rohani Kristen. Itu ada kedamaian dan sukacita. Kok akhirnya banyak yang hafal, saya bilang gitu. Terus saat itu juga saya pernah mendengar lagu itu. Sebelum saya mendengar lagu yang ada di YouTube itu, saya sudah pernah mendengar juga di suatu rumah orang persekutuan. Di situ saya ingat sekali lagu itu, hari ini. Dan saya percaya semua ini adalah jalan Engkau. Dan itu saja, saya tidak minta apa-apa untuk
saya bisa seperti ini, seperti itu. Tidak. Jadi saya minta hikmat kepada Tuhan supaya saya benar-benar kalau sudah diselamatkan Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Dan Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudaraku. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.